Gunung Samalas mempunyai kantung fluida, magma, gas, dan uap, yang sangat besar dan letusannya di masa lalu menimbulkan terbentuknya kawah raksasa segara. Tidak ada yang tahu sumber letusan dari mana hingga pada 2013, ahli gunung berapi dari Prancis Frank Lavigne dan tim akhirnya mengungkap bahwa letusan berasal dari Gunung Samalas. Mereka tahu itu setelah mencocokkan sisa kandungan geokimia material vulkanis yang ditemukan. Mereka awalnya melacak letusan Samalas ini dari jejak rempah vulkanik yang terdapat di lapisan es kutub utara dengan kandungan yang ada di Lombok. Ini artinya Gunung Samalas menambah daftar gunung berapi di Indonesia yang letusannya berdampak signifikan ke benua lain. Gunung Samalas merupakan sebuah gunung yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini meletus pada tahun 1257. Tinggi Gunung Samalas diperkirakan mencapai setidaknya 4.200, berdasarkan rekonstruksi yang mengekstrapolasi kemiringan lereng gunung yang tersisa ke atas. Selama ini, letusan Gunung Krakatau, 1883, dan Gunung Tambora, 1815, dianggap sebagai letusan terhebat yang pernah terjadi. Namun, hasil penelitian Frank Lavigne membuktikan bahwa gunung api Samalas di Lombok telah menghasilkan letusan yang lebih dahsyat. Gunung ini menghasilkan erupsi 8 kali lebih dahsyat dari Krakatau dan 2 kali lebih besar dari Tambora. Bahkan 2/3 tubuh Gunung Samalas hancur dan meninggalkan jejak berupa kaldera segara anak. Di tengah kaldera itu kini tumbuh gunung baru bernama Barujari. Kira-kira di sekitar titik itulah kerucut Gunung Samalas berada. Gunung Samalas mempunyai kantung fluida, magma, gas, dan uap yang sangat besar. Letusannya telah menyisakan struktur awal gunung purba yang berupa kawah besar, yang kini dikenal dengan nama Danau Segara Anak. Dampak letusan Gunung Samalas ternyata lebih mengerikan dari kisah yang tertuang dalam Babat Lombok. Letusan tersebut berdampak global bahkan menyebabkan pendinginan mendadak, gagal panen di Eropa, hingga memicu terjadinya kelaparan dan kematian massal di Eropa. Dugaan tersebut berdasarkan penemuan tulang belulang di makam massal Landen, yang oleh para arkeolog diyakini dibuat pada 1258. Ketebalan endapan akibat letusan Gunung Samalas di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat mencapai 40 meter. Semakin dekat pusat letusan, semakin tebal endapannya. Sejak Lavigne menemukan bahwa Samalas meletus pada 1257, maka Samalas dianggap menjadi penyebab timbulnya krisis global yang terjadi ketika itu, khususnya di Eropa Barat. Dampak global letusan Samalas 1257 mulai terasa pada 1258 hingga 1259 di Eropa Barat. Temuan terbaru mengemukakan bahwa penurunan suhu permukaan bumi akibat selubung sulfat di stratosfer dari letusan Samalas memiliki hubungan dengan munculnya pandemi global pada era tersebut yang dikenal dengan Black Death, maut hitam, yang merenggut puluhan juta nyawa pada abad pertengahan. Perubahan iklim yang ditandai dengan adanya penurunan suhu global selama 3-4 tahun setelah letusan Samalas diduga menjadi salah satu pemicu merebaknya bakteri penyebab terjadinya maut hitam tersebut. Dari berbagai fakta sejarah yang terungkap tersebut, dapat disimpulkan bahwa letusan Samalas mampu menimbulkan efek kupu-kupu, butterfly effect, pada abad pertengahan maupun dunia. Teori butterfly effect mempercayai bahwa sebuah fenomena yang kecil di suatu tempat mampu membawa dampak yang signifikan di belahan dunia yang lain. Efek kupu-kupu tersebut menyangkut kondisi sosial, politik, kesehatan, iklim, dan bentang alam. Dalam kasus Samalas, kita bisa melihat bagaimana letusan yang terjadi mengakibatkan bencana hingga ke benua Eropa. Tidak hanya Eropa, belahan bumi lain juga mungkin mengalami hal serupa. Namun belum ada penelitian yang membuktikannya. Berikut kutipan Babat Lombok yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jika membaca rangkaian kalimat tersebut, ada perasaan ngeri dan bertanya-tanya,
benarkah Gunung Samalas memiliki dampak yang begitu dahsyatnya? Berikut kutipannya. 1. Gunung Rinjani longsor, dan Gunung Samalas runtuh. Banjir batu gemuruh, menghancurkan desa Pamatan, rumah 2 rubuh dan hanyut terbawa lumpur. Terapung-apung di lautan, penduduknya banyak yang mati. 2. 7 hari lamanya, gempa dahsyat meruyak bumi, terdampar di Lenek, diseret oleh batu gunung yang hanyut, manusia berlari semua, sebahagian lagi naik ke bukit. 3. Bersembunyi di Jeringo, semua mengungsi sisa kerabat raja, berkumpul mereka di situ, ada yang mengungsi ke Samulia, Borok, Bandar, Pepumba, dan Pasalun, Serowok, Piling, dan Ranggi, Sembalun, Pajang, dan Sapit. 4. Dinangan dan Palemoran, batu besar dan gelundungan tanah, duri, dan batu menyan, batu apung dan pasir, batu sedimen granit, dan batu cangku, jatuh di tengah daratan, mereka mengungsi ke Brangbatun. 5. Ada Kepundung, Buak, Bakang, Tanah, Bea, Lembuak, Bebidas. Sebagian ada mengungsi ke Bumi Kembang, ke Kerang, Pengadangan dan Pukahit-hit Lungguh. Sebagian ada yang sampai datang ke Langko, Pejanggik. 6. Semua mengungsi dengan ratunya, berlindung mereka di situ, di Lombok tempatnya diam, genap 7 hari gempa itu, lalu membangun desa, di tempatnya masing-masing. Saat banyak orang mulai meragukan keaslian kisah babat Lombok dan menganggapnya sebagai dongeng belaka, para peneliti menyebutkan bahwa kisah tersebut memang nyata terjadi. Di Indonesia sendiri, dampak letusan Samalas begitu terasa hingga memusnahkan kerajaan Lombok. Bagaimana tidak, Gunung Samalas memuntahkan 40 kubik kilometer batu dan abu ke udara setinggi 40 kilometer. Timbunan pirosklastik atau material hasil letusan Gunung Samalas yang dilemparkan melalui udara, menyebar karena angin dari arah timur ke barat, mencapai setengah dari 5.435 km persegi luas wilayah Pulau Lombok. Menurut geolog dalam jurnal penelitian PNAS dan juga mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, Surono mengatakan letusan Gunung Samalas mencapai 7 skala. Bayangkan, jika letusan Gunung Merapi tahun 2010 dengan 4 skala sudah memorak-porandakan, maka letusan 7 skala Gunung Samalas yang memiliki kekuatan 1000 kali lipat dari erupsi Merapi 2010 telah melumpuhkan dunia. Ketebalan endapan akibat letusan Gunung Samalas di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat mencapai 40 meter. Semakin dekat pusat letusan, semakin tebal endapannya, kata Ketua Tim Geosain Evolusi Gunung Rinjani. Gunung Rinjani masa kini dengan baru jari, adalah terdekat dengan Samalas. Untuk itu perlu dilakukan penelitian apakah Rinjani juga mempunyai volume kantung fluida yang sama dengan Samalas dan mempunyai jenis magma yang sama, katanya. Bila mempunyai kesamaan maka ada kemungkinan Gunung Rinjani memiliki sifat-sifat yang sama dengan Samalas. Kini kita hanya berharap Rinjani atau Baru Jari tidak meletus sedahsyat Salamas. Namun alam tetap alam, mempunyai hukumnya sendiri, katanya. Apa yang terjadi di masa lalu, sangat mungkin berulang kembali. Beberapa gunung api Indonesia seperti Tambora, Krakatau dan terakhir Samalas telah terbukti menghasilkan letusan dahsyat, bukan saja merepotkan masyarakat di sekitarnya, tapi merepotkan masyarakat dunia. Di masa yang akan datang, bisa saja terjadi pengulangan, katanya. Jika letusan sedahsyat Samalas terjadi kembali di zaman modern seperti saat ini, transportasi udara di seluruh dunia bakal lumpuh. Paceklik bisa terjadi berkepanjangan. Kita tidak berharap hal itu terjadi. Namun kesiapan terhadap hal terburuk tetap harus dilakukan untuk menekan risiko bencana. Dengan tetap melakukan penelitian dan pemantauan agar dapat membuat skenario dan peringatan akurat dalam mengurangi risiko bencana. Di balik letusan dahsyat yang terjadi 7,5 abad silam pastinya menghasilkan morfologi yang indah. Semua keindahan yang terbentuk di gunung ini tidak dapat lepas juga dari proses geologi. Akibat letusan tersebut dan beberapa keindahan yang ada membuat Rinjani menjadi geopark yang diakui oleh UNESCO. Berikut ini adalah keindahan alam yang merupakan ciri khas dari Gunung Rinjani. 1. Kaldera Samalas. Kaldera Samalas memiliki ukuran 6 km x 8,5 km dengan tinggi 800 meter yang dihasilkan dari letusan Gunung Samalas itu sendiri.
Di dalam kaldera Gunung Samalas terdapat segara anak dan Gunung Barujari yang aktif. Semua keindahan yang ada di Gunung Rinjani dapat dilihat di dinding kaldera Gunung Samalas atau di puncak Rinjani. 2. Danau Segara Anak. Selanjutnya ada Danau Segara Anak yang berada di kaldera Gunung Samalas di ketinggian 2009 meter di atas permukaan laut. Danau Segara Anak memiliki luas 11.126 hektar dan kedalaman 205 meter. Danau ini termasuk ke dalam danau vulkanik air hangat terluas di dunia karena memiliki suhu 5 hingga 7 derajat Celcius. Di sekitar Danau Segara Anak dapat digunakan untuk berkemah dan memancing karena ada berbagai jenis ikan yang ada di danau tersebut. 3. Gua Susu. Gua ini merupakan gua alami yang terbentuk akibat lahar yang mendingin dengan cepat akibat kontak dengan udara dan tanah. Ruang kosong pada gua ini terbentuk akibat lahar bagian dalam yang cair dan panas sehingga lava yang cair tersebut tetap mengalir dan membentuk ruang kosong. Gua ini diberi nama Gua Susu karena airnya yang berwarna putih kekuningan. Air ini berwarna seperti susu karena pengaruh dari travertin atau deposit karbonat, CaCO3.